Oke, kita akan menggambar benda kerja CNC turning di Fusion 360. Caranya adalah kita klik new, sama seperti di Inventor ya. Pilihannya adalah part, single part, assembly, ini campuran, kemudian drawing, ini diagram kelistrikan, ini seperti Inventor library ya. Kemudian pastikan unit yang dipilih adalah milimeter dan gram ya, karena kalian bekerja dalam satuan mili. Kemudian jangan lupa tipenya yang standar ini, bukan yang sheet metal. Jadi kalau di single part ini ada yang single part untuk 3D, ada yang single part untuk sheet metal. Kalau sudah, kita create new. Tampilannya adalah seperti ini ya. Ya, kurang lebih sama lah ya. Sekarang kita akan gambar benda kerjanya. Gambarnya sederhana saja, klik create design ya. Atau kita kenalkan di sini dulu ya. Pastikan berada di menu desain. Kalau desain ini untuk mendesain, render untuk merender, animasi untuk menggerakkan, simulasi untuk istilahnya perhitungan materialnya, manufaktur ini untuk camnya, drawing itu untuk membuat gambar 2D drawingnya, kalau elektronik untuk mendesain komponen-komponen kelistrikan. Pastikan menu desain, masuk ke create sketch. Kita akan disuruh memilih bidang mana ya. Kita lihat di sini bidangnya X dan Z sudah betul sesuai dengan di CNC ya, X dan Z kan ya. Ya, sayangnya arahnya tuh salah, betul ya. Berarti kita rubah dulu. Coba kita rubah. Ini salah ya. Oke, seperti ini. Ini masih salah. Oke, ini salah. Nah, seperti ini. Betul? Oke, kalau sudah berarti ini backnya ini kita buat jadi front. Nih. Ya, sehingga kita menggambarnya di bidangnya Z dan X ini. Kita create sketch, masukkan ke bidang ini. Oke. Kita akan membuat garis ya. Mungkin kita pakai langsung saja rectangle. Ini. Saya tidak menggunakan shortcut biar kalian tahu dulu ya. Kasih dimensi katakanlah 100, ini 30 seperti ini. Kemudian kita akan buat lingkaran ya, lingkarannya yang ini aja gini. Kita kasih dimensinya mungkin 30. Kemudian kita tangankan sama seperti di Inventor ya. Ini menunya constraint itu sama. Ini singgung ke sini. Kemudian kita buat garis bantu gini. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita coba hapus yang tidak perlu, trim. 1. Oke. Sekarang kita kasih dimensi lagi. Ini kita buat katakanlah 10. Ini 15. Ini 20. Atau 25 ya. Jaraknya ini ke sini 40.
ini ke sini 5, ini juga 7,5 aja, ini 10. Oke, ini 10. Kita coba pakai chamfer ya. Ini ke sini, katakanlah 2. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan ke pembuatan 3D-nya. Berarti kita pilih solid, kita pilih revolve, kita pilih sumbunya. Pastikan new body ya, kita oke. Sekarang kita sudah punya satu benda kerja CNC turning. Kita nggawe apa ya istilahnya, pion prajurit ya, gini. Kemudian ini kan masih seperti ini ya, kita buat tampilan dari home-nya itu posisinya jadi seperti ini. Ini home. Kita klik di sini, ujungnya sini, klik kanan, set current as view. Oh ini, fit to view. Kita kan sudah membuat benda 3D-nya. Sekarang kita akan membuat toolpad dari CNC turningnya. Sama seperti yang tadi ya jelaskan, kita bisa merubah menunya itu di bagian sini. Pilih menu factor, klik di sini. Otomatis tampilannya adalah tampilan-tampilan yang sama persis dengan di Inventor Cam. Iya kan? Sama kan kira-kira? Ya. Pastikan kalau kalian membuat benda kerja cam di Inventor atau di Fusion menggunakan fitur sesuai dengan ini ya, bendanya. Jangan sampai bendamu turning mengerjakannya di milling. Ya kan gak matok ya. Jadi harus sesuai dengan benda kerjanya. Kita simpan dulu, save saja. Nah ini bedanya, kalau kemarin di Inventor Cam itu kita langsung simpan di folder, kalau sekarang itu simpannya harus di projectnya ini sistemnya cloud. Mungkin saya masukkan ke sini matkul cam, saya tulis prajurit 2, saya save. Sudah dinamai menjadi prajurit 2. Sekarang kita pilih setup dulu. Klik di bagian sini setup. Nah, sekarang kita lihat di bagian front. Otomatis akan membentuk, kalau kita di Mastercam namanya stock setup ya. Kalau di sini namanya setup saja. Pastikan jenis mesin yang dipilih adalah turning ya, jangan sampai kalian milihnya bukan turning ya. Simulation ready dicentang aja dulu, nggak apa-apa. Vendornya apa, kita pilih Fanuc, kita sesuaikan dengan mesin kita di bengkel Fanuc. Kalau sudah, loh nanti mesin nih. Nah, ini harus insert ini. Fanuc nggak ada. Ini sepertinya nggak ada fitur seperti di di Mastercam ya. Oke, kita cancel dulu aja, nggak apa-apa. Select mesinnya. Operation type-nya harus pilih yang turning. Main spindle-nya atau spindle utamanya adalah berada di sebelah kiri. Kita lihat di sini. Nah, kalau main spindle berarti spindle-nya ada di sebelah kiri. Kalau sub spindle ada di sebelah kanan. Orientasinya pastikan bisa menggunakan model orientation
atau menggunakan koordinat sama. Kalau kalian menggunakan yang ini nanti akan pindah-pindah ya. Saya menggunakan model orientation. Originnya ya stock front, berarti di depan sini. Kalau kalian stock back, dia berada di depan di belakang sini. Jadi ini macam-macam. Ya, nanti silakan dicoba saja. Offsetnya ini adalah digunakan untuk membuat titik bebas. Jadi kalau misalkan offsetnya ini kita buat 5, nanti titik bebasnya itu 5 di depannya sumbu Z. Cak reference-nya ini kita nggak usah ubah saja, nggak apa-apa. Jadi kita sesuaikan dengan template defaultnya seperti ini. Modenya ini disorot saja dulu ya. Kalau bendanya silinder atau tabular stock, pilih yang fixed relative size tube ya. Kalau bendanya silinder tapi naik ke atas, pilih yang fixed relative size cylinder. Jadi kita sesuaikan saja, pilih yang relative size tub. Yang ini. Kemudian ini untuk radial stock offsetnya, jadi ini tambahan panjang. Ini mau kita tambahkan 2 mili, nanti dia tebalnya ini akan semakin bertambah. Nah seperti itu. Frontnya untuk facing kita tambahkan 1 mili, katakanlah seperti ini. Jadi dia bertambah 1 mili untuk facingnya. Lalu untuk G1 G2 ini adalah penomoran dari G-code-nya. Misalkan kalian kasih nomor O000 1 boleh. Kemudian kalian kasih nama prajurit. Ini WCS mesinnya kalian default saja dulu, tidak masalah. Nanti kalau misalkan ada kesalahan tinggal diedit. Kita oke. Sehingga setup dari benda kerjanya sudah nampak di benda kerja. Lanjut ke facing, pilih turning face, pilih toolnya. Nah ini, pastikan menggunakan tool sesuai dengan jenis mesinnya. Nggak mungkin toh kalian CNC turning menggunakan tool and mill ya. Jadi silakan disesuaikan, pilih turning tool metric yang satuannya milimeter. Untuk rogging misalkan ini ya, right hand, yang ini left hand. Bedanya apa? Kalau left hand ya, kita select, pahatnya akan bergerak dari kiri ke kanan ya, berarti kan salah toh ya. Kita select, pilih yang right hand. Yang ini pilih yang right hand, select. Kemudian masuk ke spindle orientasi ya, ini mau diputar kemana ya. Kalau yang ini berlawanan, ini searah. Kemudian maksimal spindle speednya kita maksimalkan 2000 saja, jangan sampai lebih dari 2000. Surface speednya jangan terlalu besar ya, ini 100 meter per menit saja. Cutting fitnya 1 mm per pemakanan. Lead in lead outnya ini nggak usah kita atur, default saja nggak apa-apa. Kemudian kita masuk ke geometri. Modelnya kita pilih model front ya, yang sebelah sini. Kita tambahkan misalkan ini karena benda kerjanya kita majukan 1 mili, kita tambahkan 1 mili juga tidak masalah. Misalkan seperti ini. Jadi dia maju 1 mili. Kemudian masuk ke radial ini.
Retract-nya sama seperti di CNC Turning, ada retract, kemudian clearance, ini sama konsepnya. Ini radius ini nggak ada karena kita nggak pakai pembutuhan dalam. Pilihnya yang outside direction, yang ini. Toleransinya 0,01, gini boleh 1/1000. Kemudian kompensasi pahatnya bisa menggunakan ini in computer, in control. Jadi kalau in komputer itu pakai siklus G41. Kalau inverse wear itu nggak pakai siklus, jadi dia nanti programnya akan semakin banyak. Kemudian masuk ke sini, ya. Ini kita nggak usah atur dulu, langsung saja kita oke. Jadi kalau misalkan kita simulasikan, klik kanan, simulate, otomatis dia akan nyala seperti ini, ya. Tapi nyalanya ini tidak bisa memotong karena ada dia tadi kita tambahkan 1 mili ke depannya. Kita edit operasinya, offsetnya ini kita buat 0, sehingga proses simulasinya adalah seperti ini. Nah, dia memakan 1 mili di depannya benda kerja. Lanjut ke pemakanan rogging. Roggingnya di sebelah sini ya, turning profile rogging. Nah, kalian bisa juga masuk ke sini, di expand saja ini, pilih turning profile rogging, klik ini, kemudian select toolnya, bisa menggunakan tool yang sama, yang ini, eksternal ini, right hand, kita select. Turning modenya adalah outside, kemudian spindle orientasinya searah jarum jam, ini kita ganti jadi 2000, ini 100 saja. Kemudian kalau mau pakai coolant silakan coolant-nya diaktifkan, coolant-nya tipe apa ya silakan dipilih. Cutting feed-nya 1 mm per putaran, masuk ke geometri. Offsetnya tidak usah kita isi karena tadi sudah kita facing semua. Lalu kontaknya ini silakan dilihat. Kalau kalian pilih cutting edge limit, ini hanya bersinggungan di ujungnya tool. Kalau pilih yang tangan, dia berada di tengah-tengahnya cutting tool. Ya, silakan dipilih nanti. Kemudian kalau groove suspension ini, dia akan istilahnya melewati pemakanan untuk alur. Ya, kalau kalian membuat yang ini, kita centang saja nggak apa-apa. Select surface-nya, ya ini, klik di sini, otomatis dia nanti akan sedikit memakan alurnya, ya. Kemudian masuk ke ini radial. Offsetnya ini digunakan untuk titik bebasnya, misalkan kita perkecil saja jadi 5. Outer radiusnya 0. Oke, ini tambah 2 mili ya tadi. Misalkan kita tambahkan 2 mili gini, jadi dia di atasnya 2 mili. Kemudian kontaknya bisa pakai cutting edge. Masuk ke sini, siklusnya yang ini mau ke arah horizontal atau ke vertikal atau dari belakang, ya silakan dipilih, bisa dicoba. Arah pemakanannya ini dari depan atau dari belakang atau dari kedua sisinya. Kemudian ini stock to lift, ini digunakan untuk finishing, jadi kita kasih finishingnya 0,1. Masuk ke sini, bisa menggunakan mode ini ya, mode hex feed rate, karena ini pemakanan kasar. Kemudian yang ini nggak usah kita atur dulu, langsung kita oke saja. Otomatis
Hasil simulasinya adalah seperti ini ya. Kita bisa klik kanan simulate, kemudian kita verify. Ini baru logging ya. Setelah logging kan harus ada apa? Finishing. Oke. Kalau finishing tetapi dia belum selesai kontur permukaannya, kan salah. Berarti harus kita alur dulu baru kita finishing ya. Berarti kita pilih apa? Pilih yang grooving ini. Pilih yang ini. Turning groove logging atau turning groove finishing, atau langsung saja boleh ya, turning groove ini. Select toolnya kita gunakan tool untuk grooving. Pastikan sesuai dengan yang tadi, turning tool metric. Pilih yang grooving outside OD, kalau inside ID ya. Misalkan yang ini, saya klik kanan view tool dulu. Kita lihat apakah permukaannya sesuai. Ini ya, ujung dari lebarnya ini 4 mili, jadi masih oke, aman. Oke. Kita jadi pilih yang ini, kita select saja. Otomatis toolnya akan muncul di sini. Tinggal kita atur turning modenya, pilih yang outside, directionnya dari depan ke belakang, spindle speednya jangan 2000 ya, 1000 saja. Kemudian karena dia memakan ke dalam, otomatis tidak boleh lebih besar daripada pemakanan logging. Kita buat jadi 50 meter per menit saja, atau setengahnya tadi. Kemudian pakai coolant. Stock frontnya silakan lihat ini, stock frontnya dimulai dari sini, atau pakai mode yang ini anu ya, listriknya tidak stabil, jadi dia sering mati chargernya. Pakai stock front seperti ini, mode backnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat, jadi dia nanti akan istilahnya membuat pemakanan grooving alur dari permukaan ini ke sini. Padahal yang kita gunakan, yang kita butuhkan itu hanya di depan sini sampai ke sini. Betul? Jadi kita bisa tambahkan saja offsetnya, jadi katakanlah min 30. Kalau min 30 dia terlewat ya, berarti kan nggak sampai 30 ini, mungkin 15. Oke, dia akan memulai alurnya dari permukaan sebelah sini dan diakhiri stock backnya ini ya, bisa kita buat pakai stock front saja. Kita gantikan jadi min 40. Oh, min 40 dia itu masih sampai sini, padahal yang kita butuhkan adalah sampai ke sini. Kita gantikan saja jadi min 50. 45 ya, berarti min 45 ya, mungkin sekian ya, 46. Sehingga yang dijadikan acuan adalah garis ini mulainya pemakanan dan ini akhirnya pemakanan. Masuk ke sini, ini offsetnya 10, kita ganti jadi 5 saja biar gak terlalu jauh. Outer dan innernya nggak usah kita edit. Masuk ke ini phasesnya, ini dari up ke down, tipe arah pemakanannya ini dari only ke bawah, ini hanya naik ke atas. Jadi pilih saja salah satu. Kompensasinya bisa menggunakan ini nanti pengaruhnya ke G-code ya. Kalau misalkan kalian menggunakan ini, silahkan dilihat sorotannya.
Kalau pakai in komputer, in control dan where, dia nanti akan menggunakan kode pemakanan siklus. Ya. Kalau in first where, dia nanti akan menggunakan kode program manual. Jadi pergerakannya G1, X berapa, Y berapa gitu. Kemudian minimal groovingnya 1 mili ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau kalian menghendaki untuk finishing, jadi stok tulisnya ini harus dicentang. Karena ini tidak ada kita buat jadi langsung saja, langsung selesai, maka kita nggak centang stok tulisnya. Masuk ke sini, save distance-nya 2 mili, ini nggak kita atur, kita samakan saja, kita oke. Jadi arah pergerakannya adalah seperti ini. Kalau kita simulasikan ya, klik kanan simulate, kita play, dia jadinya seperti ini. Nah, sekarang karena kita sudah membuat alur, kan tinggal finishing, betul? Berarti kita pilih yang ini, turning, profile, finishing. Kita gunakan tool finishing. Pastikan menggunakan tool di tipe yang sama, tool turning metric. Pilih yang finishing, yang mungkin yang ini. Ini yang left, pilih yang right ya. Oke, right hand. Kita select. Pastikan karena ini finishing ya, 2000. Pemakanannya 50. Atau langsung saja 200 ya. Ini. Jadi nanti cepat pemakanannya. Ini dari finishingnya dari depan sampai belakang ya. Kemudian ini juga kontaknya tipenya yang edge aja. Kalau edge semua aja. Step overnya 1. Ini nggak kita atur, langsung kita oke. Ada keterangan ini. Layout has been modified due to a gig with remaining stock. Layoutnya ada yang salah. Kok berbahaya ya chargernya ya? Ini kita atur coba. Layoutnya kita kasih angka katakanlah 5. Kemudian ini sudutnya 45 ya, kita buat jadi sudutnya 30. Oke, kita oke dulu aja. Oke, masih alarm. Kita uncheck saja ini. Oke. Ini 45. Kita oke. Oke. Dia sudah tidak alarm karena tidak saya kasih layout ya. Kita lanjutkan. Kalau sudah seperti ini, biar kalian nampak garis toolpadnya, kalian bisa centang ini tombol matanya, ini dan seterusnya. Atau kalian blok saja di bagian setup sini, klik kanan show all, klik kanan hide all ya. Kemudian kalau kalian pengen mensimulasikan semuanya, pilihnya yang setup ya, jangan yang salah satu. Kalau salah satu nanti yang disimulasikan cuma satu saja. Klik kanan sini, pilih simulate, kita play. Oke.
Oke, seperti ini hasil simulasinya. Kira-kira dibandingkan dengan Mastercam, mudah ini atau mudah Mastercam? Mudah ini? Mudah ini. Harusnya kan gitu ya. Karena user interface-nya lebih familiar dibandingkan Mastercam. Menggambarnya pun juga lebih mudah dibandingkan Mastercam.